Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aifah Yahya dengan NIM 2500536. Pada pertemuan ke-7 ini, pada mata kuliah media dan bahan ajar dalam pendidikan non-formal, saya akan membahas poin tentang materinya, yaitu evaluasi dan penyempurnaan bahan ajar serta media ajar dalam pendidikan non-formal. Jadi, pada evaluasi dan penyempurnaan bahan ajar serta media ajar dalam pendidikan non-formal, ada 3 poin yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ciri-ciri bahan ajar dan media yang baik serta mudah dipahami. Yang kedua, menguji bahan ajar dan media dengan teman sejawat. Dan poin yang ketiga, perbaikan bahan ajar dan media berdasarkan masukan pengguna atau teman sejawat. Baik, masuk kita pada poin yang pertama, yaitu ciri-ciri bahan ajar dan media yang baik serta mudah dipahami. Yang pertama, adanya ciri-ciri bahan ajar yang baik. Pada ciri-ciri bahan ajar yang baik terdiri dari 5 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, mudah dipahami. Maksudnya adalah mudah dipahami ini adalah bahan ajar harus menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak terbelit-belit agar warga belajar dapat menangkap pesan utama tanpa kebingungan. Yang kedua, sistematis dan terstruktur. Bahan ajar atau materi yang ada pada bahan ajar harus disusun secara berurutan, mulai dari yang paling mudah ke yang paling sulit, sehingga alur berpikir peserta didik menjadi lebih tertraktur dan terstruktur. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Isi dari bahan ajar harus berfokus pada kompetensi atau target yang ingin dicapai dalam kurikulum PNF tersebut. Yang keempat, menarik dan interaktif. Maksudnya adalah bahan ajar ini tidak boleh monoton. Harus ada unsur yang memicu keterlibatan aktif seperti adanya latihan soal atau gambar yang menggugah rasa ingin tahu. Dan yang kelima, relevan dengan kebutuhan peserta didik. Materi yang disajikan harus berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari atau kebutuhan praktis warga belajar di lingkungannya. Yang kedua, adanya ciri-ciri media ajar yang baik. Pada ciri-ciri media ajar yang baik ini ada 5 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama, jelas dan komunikatif. Maksudnya adalah media ajar tersebut harus mampu menyampaikan pesan secara visual maupun audio dengan sangat jernih atau jelas sehingga meminimalisir salah tafsir atau pahamkan kalimat. Yang kedua, menarik perhatian. Media ajar yang baik harus memiliki daya tarik atau eksistensi agar peserta didik tetap fokus dan antusias mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, mudah digunakan. Maksudnya adalah media tidak boleh terlalu rumit dalam pengoperasiannya, sehingga baik pendidik maupun peserta didik bisa menggunakannya dengan nyaman. Yang keempat, mendukung materi pembelajaran media. Maksudnya adalah media yang baik harus berfungsi sebagai alat untuk memperjelas konsep yang abstrak atau yang kabur, bukan justru menjadi pengalih pengertian dari materi intinya. Dan yang kelima, sesuai dengan kondisi peserta didik. Maksudnya adalah pemilihan media yang baik harus mempertimbangkan latar belakang, usia, hingga keterjangkauan teknologi yang dimiliki oleh warga belajar. Masuk kita pada poin yang ketiga, yaitu menguji bahan ajar dan media dengan teman sejawat. Sebelum bahan ajar dan media ajar yang kita buat untuk digunakan secara luas pada masyarakat, kita perlu melakukan uji coba terlebih dahulu. Untuk beberapa alasan pentingnya ada 3. Yang pertama, mengetahui efektivitas.
Maksudnya adalah kita perlu memastikan apakah bahan ajar tersebut benar-benar mampu membantu proses belajar atau justru membingungkan. Yang kedua, melihat respon pengguna. Dengan menguji coba, kita bisa melihat reaksi awal dari pengguna mengenai kenyamanan dan kemudahan alat ajar tersebut. Yang ketiga, menghindari kesalahan dalam penyampaian. Uji coba membantu kita mendeteksi kesalahan informasi atau kekeliruan teknis sebelum sampai ke tangan warga belajar. Adapun metode uji coba dengan teman sejawat dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, yaitu mengumpulkan rekan-rekan untuk membedah isi bahan ajar secara bersama-sama. Yang kedua, simulasi pembelajaran, yaitu memperagakan atau mempraktekkan cara penggunaan media tersebut seolah-olah sedang dalam kelas nyata untuk melihat kendala yang muncul. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik ini adalah meminta saran ataupun kritik serta masukan yang membangun dari sudut pandang sesama pendidik. Pada poin yang ketiga atau poin yang terakhir, perbaikan bahan ajar dan media berdasarkan masukan pengguna atau teman sejawat. Setelah mendapatkan data dari evaluasi dan masukan teman sejawat, langkah baiknya selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, menyederhanakan materi. Jika materi dirasa terlalu berat atau padat, kita harus meringkasnya tanpa mengurangi esensi pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki tampilan media. Kita harus mengoreksi aspek visual seperti tata letak, warna, atau kualitas gambar agar lebih estetis dan jelas. Yang ketiga, menyesuaikan bahasa. Kita harus mengubah istilah-istilah yang terlalu teknis menjadi bahasa yang lebih komunikatif dan sesuai dengan kemampuan bahasa warga belajar. Dan yang keempat, menambahkan contoh yang relevan. Menambahkan contoh yang relevan ini, kita harus menyisipkan ilustrasi ataupun kasus nyata yang sering ditemui oleh peserta didik agar materi lebih mudah dibayangkan. Sebagai penutup, evaluasi bukanlah tahap akhir, melainkan proses untuk menjamin kualitas pendidikan non-formal yang kita berikan tetap relevan dan efektif. Sekian presentasi dari saya, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.